Baik, saya awali. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Kurniawati selaku dosen mata kuliah manajemen pemuliaan ternak yang telah memberikan arahan dan materinya. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas terakhir yaitu UAS tentang pemulia biakan sapi potong, sapi perah, kambing, domba, dan kerbau. Oke. Nama IGDG Pratama, NPM 201141028 dari kelas PTKB. Yang pertama yaitu pendahuluan. Permintaan akan daging sapi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut selain dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak dan perbaikan taraf hidup masyarakat Indonesia juga, peningkatan itu juga selaras dengan pengetahuan penduduk itu sendiri terhadap pentingnya dari protein hewani serta pola konsumsi yang juga berubah. Sampai saat ini di Indonesia masih belum banyak yang bisa memenuhi kebutuhan daging sapi dari dalam negeri terutama. Sehingga kurangnya hal tersebut menyebabkan kita masih membutuhkan impor sapi bakalan, khususnya dari Australia. Hal itu diupayakan agar ketersediaan daging di Indonesia ini memenuhi kebutuhan yang diperlukan rakyat Indonesia. Peningkatan populasi dan produktivitas, peningkatan efisiensi dan produktivitas ternak, dan peningkatan kualitasnya dan kelembagaan peternak, penguatan kelembagaan unit pembibitan pemerintah dengan rencana aksi pemuliaan sapi potong dan penguatan village breeding center merupakan salah satu aspek yang diperhatikan pada langkah operasional kedua, yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas ternak. Kemudian ada sapi perah. Sapi perah merupakan salah satu ternak penghasil protein hewani yang dalam pemeliharaan selalu diarahkan pada produksi susu. Pemeliharaan sapi perah ini beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup pesat karena didukung oleh kesadaran masyarakat Indonesia saat ini tentang pentingnya konsumsi susu. Perkembangan ini terus didorong oleh pemerintah agar swasembada susu tercapai secepatnya. Kemudian selain itu ada ternak kambing. Kambing juga merupakan ternak dalam kehidupan sehari-hari dekat hubungannya dengan masyarakat, terutama ternak di pedesaan. Keberadaan ternak kambing juga di tengah masyarakat kecil sangat membantu perekonomian mereka. Bagi peternak, kambing terutama berfungsi sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk mengatasi kebutuhan yang besar. Selain ternak kambing, juga ada ternak domba. Domba juga merupakan salah satu jenis ternak yang sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Mengingat daging domba dapat dengan mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat dan agama, khususnya di Indonesia. Kemudian ada yang pertama itu pemulia biakan sapi potong. Sapi potong merupakan sapi penghasil daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia untuk mencukupi protein hewani.
Produksi daging sapi banyak dikonsumsi sehingga sapi produktif menjadi sasaran pemotongan untuk memenuhi kebutuhan protein hewan. Pemotongan sapi pada umur produktif dapat menurunkan populasi sapi, sehingga perlunya pengembangan populasi sapi potong untuk peningkatan populasi dan pencegahan ada pemotongan sapi produktif. Populasi sapi potong dapat ditingkatkan dengan cara pemilihan sapi yang digunakan sebagai bibit. Bibit sapi adalah pedet atau sapi muda yang dipelihara untuk bisa dipotong, baik jantan maupun betina. Sapi bibit adalah sapi yang memenuhi persyaratan tertentu dan dibudidayakan untuk reproduksi dengan tujuan utama produksi daging, mani dan embrio termasuk dalam artian sapi bibit. Dalam melakukan seleksi sapi potong, dibedakan atas dua metode, yaitu tentang seleksi tradisional secara kuantitatif dan seleksi secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian sapi potong sangat dibutuhkan agar kedepannya pada produksi sapi potong di Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi, di mana dapat memenuhi kebutuhan daging sapi agar tidak mengganggu sapi-sapi produktif yang kemudian akan dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging yang seharusnya tidak dilakukan. Yang pertama, seleksi secara tradisional. Yang dimaksud seleksi tradisional yaitu metode seleksi yang dilakukan tanpa didasari oleh ilmiah yang kuat. Metode ini sangat sederhana, yaitu mencari ternak jantan yang memiliki cacat luar untuk kemudian dilakukan kastrasi agar pejantan tidak mengawini induk-induk di wilayah. Dengan demikian, seleksi ini bersifat pasif, artinya menyingkirkan ternak yang dianggap kurang baik untuk tidak dipelihara, tapi belum melangkah ke arah pemilihan ternak yang baik. Contoh lain adalah adanya tanda-tanda albino, misalnya lingkaran mata dan ujung ekor yang tidak hitam pada sapi PU. Walaupun metode ini tidak tepat, namun sudah mengarah ke arah perbaikan mutu ternak. Kelemahan utama dari cara ini yaitu sangat subjektif dan seleksi secara tradisional dan bisa menggunakan. Seleksi secara ini belum sepenuhnya didasari oleh landasan ilmiah, telah menggunakan pemikiran ke arah ilmiah, yaitu menggunakan metode scoring. Pada metode ini ternak dinilai dari bentuk luarnya secara kuantitatif dengan penilaian menggunakan skor. Adapun nilai yang bagian-bagian tertentu dari ternak yang diberi skor dengan bobot tertentu menurut peranannya dalam peningkatan mutu. Langkah penyempurnaan berikutnya yaitu di samping penyediaan menggunakan metode skor adalah menggunakan metode kualitatif, sehingga ini merupakan metode campuran antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kemudian kita geser ke pemulihan biakan sapi perah. Kedua, sapi perah di Indonesia umumnya berbangsa FH dan keturunannya. Dengan tujuan pemeliharaan untuk mendapatkan produksi susu pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor genetik dan lingkungan. Untuk mendapatkan produksi susu yang optimal, salah satu cara yang dilakukan adalah perbaikan genetik tentunya. Dengan tujuan memperbaiki genetik populasi generasi keturunan berikutnya melalui program seleksi yang terarah. Salah satu syarat utama perbaikan genetik yaitu adanya pencatatan atau recording. Pencatatan yang diperlukan terutama pada identitas sapi, produksi susu, data reproduksi, dan kesehatan ternak. Pada umumnya seleksi sapi perah didasarkan atas catatan produksi ternak itu sendiri dalam 305 hari. Dengan catatan berulang, pengaruh yang bukan genetik dan merupakan faktor seperti suhu, kelembapan, curah hujan, kemudian tahun produksi dan periode laktasi terhadap produktivitas ternak sepanjang hidupnya, turut diperuntukkan untuk mendapatkan seleksi ternak yang unggul. Heritabilitas merupakan nilai yang digunakan untuk menunjukkan suatu sifat warisan yang diturunkan dari tetua pada keturunan. Seleksi akan efektif bila suatu sifat memiliki heritabilitas yang tinggi.
Nilai pemuliaan adalah kedudukan ternak dalam populasi berdasarkan rataan populasi. Ternak yang unggul adalah ternak yang memiliki nilai pemuliaan di atas rata-rata. Nilai pemuliaan atau breeding value merupakan faktor utama dalam mengevaluasi keunggulan individu dalam produksi pada populasi ternak. Pendugaan sedini mungkin sangat berguna dalam proses seleksi yang lebih efisien karena secara tidak langsung bisa memperpendek interval generasi dalam pemilihan hidup. Oke, kemudian ada pemulihan biakan domba dan kambing. Proses seleksi yang diperlukan beberapa parameter genetik, di antaranya heritabilitas dan nilai pemuliaan atau NP. Dari sifat yang akan diseleksi, heritabilitas digunakan untuk mengetahui besaran sumbangan genetik adiktif suatu sifat yang akan diturunkan kepada keturunan. Dengan diperoleh nilai heritabilitas, maka bisa digunakan untuk mengetahui nilai pemuliaan. Nilai pemuliaan bisa diketahui dengan menghitung performa ternak itu sendiri atau sebagai jantan berdasarkan catatan anaknya dan informasi dari keluarganya. Nilai kemuliaan digunakan untuk menduga keunggulan atau kedudukan ternak dalam suatu populasi berdasarkan bentuk genetik. Salah satu sifat yang digunakan adalah kriteria seleksi adalah bobot lahir. Karena sifat ini berkorelasi positif dengan produktivitas ternak itu sendiri. Nilai pemuliaan bobot lahir dapat digunakan sebagai dasar seleksi mengenai kemampuan genetik ternak tersebut untuk bereproduksi. Produktivitas ternak dapat ditingkatkan dengan teknik pemuliaan, yaitu dengan cara seleksi dan persilangan. Kedua teknik pemuliaan ini masih berperan efektif untuk memperoleh ternak yang unggul. Heritabilitas merupakan salah satu pertimbangan paling penting dalam melakukan evaluasi ternak, metode seleksi dan sistem perkawinan. Ada 4 sumber informasi dasar pada nilai pemuliaan, yaitu ternak itu sendiri, tetua, kerabat, dan keturunannya. Nilai pemuliaan bisa digunakan dalam menilai keunggulan ternak yang akan dijadikan sebagai tetua generasi selanjutnya. Penentuan tetua yang akan dipilih dilihat dari ranking nilai pemuliaan. Ternak yang memiliki nilai pemuliaan yang tinggi akan dipilih sebanyak yang dibutuhkan dan akan digunakan sebagai bibit. Cara ini bertujuan untuk mempermudah proses seleksi untuk meningkatkan mutu genetik anak karena nilai pemuliaan anak setengah dari tetuanya. Kinerja populasi, struktur populasi kambing, presentasi kambing jantan dan betina, penggunaan kambing jantan dan betina yang sejenis, presentasi kelahiran dan kematian kambing dalam 1 tahun, ketersediaan stok pengganti, kebutuhan stok pengganti, pertumbuhan ternak alami atau peningkatan alami, dan kemampuan wilayah untuk menyediakan benih ternak. Kambing saburai telah ditetapkan sebagai salah satu plasma nutfah Indonesia yang harus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga populasi dapat memberikan banyak manfaat bagi ternak dan dalam memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Dan begitu juga pada domba. Nilai pemuliaan biakan kerbau. Kerbau merupakan salah satu hewan ternak di Indonesia besar yang dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu kegiatan sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh manfaat dari kerbau ya dari tenaga kerbau, seperti membebaskan sawah, ada produksi susu juga, susu kerbau, di mana ini sebagai minuman alternatif yang bergizi selain dari susu sapi dan kambing. Serta daging yang dapat dimanfaatkan salah satu sumber makanan alternatif untuk protein hewani karena mempunyai potensi yang tinggi dalam penyediaan daging. Di Indonesia sendiri, kerbau memiliki peran seperti bagi manusia, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kerbau mempunyai keunggulan, yakni kemampuan ternak kerbau dalam memakan pakan berkualitas rendah dan daya adaptasi yang tinggi serta dapat memproduksi produktivitas yang optimal. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan bahwa pemuliaan biakan pada sapi potong bertujuan untuk menghasilkan sapi hidup yang diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan